Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang solih dan solihah, kelas 11 IPA dan IPS. Baiklah, kita masuk lagi ke dalam sistem ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Dalam minggu ini kita akan membahas tentang sistem upah yang ada di Indonesia dan kaitannya nanti dengan pengangguran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi upah dan sistem upah yang ada di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menentukan besarnya upah itu ada tiga. Yang pertama adalah jumlah permintaan tenaga kerja, yang kedua adalah jumlah penawaran tenaga kerja, dan yang ketiga adalah kemampuan dari tenaga kerja itu sendiri. Yang pertama adalah jumlah permintaan tenaga kerja. Jika permintaan tenaga kerja itu banyak, maka nanti upah yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut besar. Yang kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Jika tenaga kerja itu banyak dan lowongannya sedikit, maka upah itu akan menjadi rendah. Yang ketiga, kemampuan tenaga kerja. Jika tenaga kerja itu terdidik dan terampil, maka upah yang akan dibayarkan itu akan tinggi. Namun sebaliknya, jika dia tidak terdidik, tidak terlatih, maka pasti upahnya akan rendah. Selanjutnya, sistem upah yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi upah menurut waktu, upah prestasi, indeks, skala, premi, dan upah kooperatif. Yang pertama adalah upah menurut waktu. Jika dia bekerja berdasarkan waktu, contohnya dia bekerja harian atau mingguan, itu upah menurut waktu. Yang kedua, upah prestasi. Jika dia bekerja berdasarkan prestasi, dia semakin lama semakin bagus kerjanya, maka upah yang didapatkan itu berdasarkan prestasi. Yang ketiga, upah berdasarkan indeks, yaitu indeks biaya hidup, dibayarkan berdasarkan upah indeks biaya hidup. Yang ketiga adalah upah skala. Upah skala yang ditetapkan. Nah, berapa upahnya? Itu berdasarkan upah skala. Selanjutnya upah premi. Upah premi itu selain dia dapat upah biasa, dia dapat upah premi atau bayar di akhir tahun. Selanjutnya ada upah kooperatif, yaitu upah berdasarkan hasil dari kerjasama. Contoh, dia misalkan mendapatkan dividen di akhir tahun atau dia mendapatkan SHU di akhir tahun, itu upah kooperatif. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pengangguran. Dampak dari pekerja yang tidak mempunyai pekerjaan itu disebut dengan pengangguran. Nah, pengangguran di Indonesia itu dibagi menjadi ada menurut lama waktu kerjanya, kemudian ada menurut penyebabnya. Kalau menurut lama waktu kerjanya ada pengangguran terbuka, terselubung, dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka itu ada pengangguran yang jelas-jelas memang dia menganggur, bisa karena dia tidak mau bekerja atau tidak ada lowongan pekerjaannya atau susahnya mencari kerja, itu pengangguran terbuka. Pengangguran terselubung jika dia bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, contoh dia teknik tapi dia kerjanya di bank, pengangguran terselubung tidak sesuai dengan bidang. Selanjutnya setengah menganggur, contohnya dia yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, contoh dia kerja cuma sehari 2 hari, selanjutnya dia santai aja nggak ada kerjaan. Nah, kalau menurut penyebabnya, pengangguran itu ada pengangguran struktural, friksional, musiman, teknologi, konjuktur, siklika, dan voluntari. Kalau pengangguran struktural itu pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur dari ekonomi, ya. Struktur ekonominya berubah kayak gitu. Jadi dia nganggur. Selanjutnya pengangguran friksional, pengangguran yang terjadi akibat susahnya mencari lapangan pekerjaan kayak gitu. Susah banget, emang udah keadaannya susah, mau nyari daftar di mana-mana nggak keterima itu. Jadi dia nganggur friksional. Pengangguran musiman itu pengangguran yang terjadi karena musim. Contoh saat musim kampanye banyak banner, jual banyak banner laris gitu kan, nggak ada apa sepi kayak gitu, atau tahun baru musim trompet, setelah itu nggak ada. Pengangguran teknologi, pengangguran yang terjadi akibat perubahan teknologi, jadi semua yang biasanya digandungkan tenaga kerja diganti menjadi mesin. Pengangguran konjungtur, perubahan yang terjadi akibat perubahan siklus konjungtur. Siklus konjungtur itu adalah siklus perbedaan kegiatan ekonomi, biasanya kita agraris berubah menjadi industri kayak gitu. Pengangguran siklikal itu pengangguran yang terjadi akibat perubahan siklus ekonomi, siklusnya ekonominya. Terakhir, pengangguran voluntari yaitu pengangguran yang terjadi akibat dia sudah nggak mau bekerja lagi. Alasannya apa? Alasannya sudah kaya atau sudah mampu, sudah mapan, udah nggak kerja juga nggak apa-apa, tinggal menghabiskan uangnya saja. Nah, demikian yang kita bahas pada minggu ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memperhatikan videonya dan mencatat yang penting-penting dari video ini. Nah, demikianlah ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.